ya, melalui IT Raker ternyata juga salah satu alat yang dipakai Allah untuk menyembuhkan umatnya yang sedang menderita Bell palsy. Oke, masuk testimoni Amin. ketiga Ya. sekarang kita ya. Oke. Makasih Testimoni Pak. Ya. ketiga adalah masalah di kanker payudara. Nah, ini testimoni dari Semarang. Kalau tadi dari Jogja, Medan, sekarang Semarang. Ya, di kota Semarang kita akan berkenalan dengan seorang ibu ya yang diizinkan Allah menderita kanker payudara. Lalu seperti apa testimoni beliau akan disampaikan oleh Bapak atau oleh suami terkasih yaitu Bapak Arif. Silahkan Pak Arif untuk memberikan testimoninya karena Pak Arif ini merupakan tim dari Bapak Sigit Megantoro Semarang. Nama pasiennya Ibu Lina Seli. Nah, suaminya adalah Bapak Arif. Silahkan Pak Arif. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Lena, Pak Yona, Pak Dedi. Selamat malam. Ya. Malam Pak. Ya. Perkenalkan saya Arif Seli di Semarang. Saya tim dari Pak Sigit. Saya mengenal daerah ini dari Om Yok. Eh, saya awalnya ya membeli ini karena juga kadang masih bingung seperti apa. Tapi saya dipinjamkan. Saya dipinjami oleh Om Yok untuk menerapi istri saya pada saat itu. Karena waktu itu di tahun 2023, istri saya mengalami kanker payudara. Ah, 2022. Tapi sebelumnya tanggal mengalami kanker atau tumor tiroid. Sudah dioperasi oleh dokter, dokter pada saat itu menyatakan bersih, tidak ada masalah, tapi ternyata ya namanya juga kita melakukan yang pasti ya untuk hal-hal seperti ini. Ternyata 1 tahun berikutnya muncul benjolan lagi di payudara kiri. Di payudara kiri muncul benjolan, eh, bertahan dengan 1 tahun, semakin besar dan jadi merah, jadi bukan hanya merah tapi juga menghitam. Sakitnya minta ampun, keras ya, ciri-cirinya itu keras sekali dengan kondisi yang ada. Eh, Akhirnya dokter mengharuskan untuk operasi karena tipe dari kanker ini eh, ganas, lebih cepat menyebar, mengharuskan operasi. Eh, Istri saya tidak berani sebetulnya dengan operasi itu. Nah, dengan kondisi yang ada, tetapi karena dokter mengharuskan seperti itu, akhirnya dengan eh, kondisi yang sangat terpaksa sebenarnya dilakukanlah operasi itu. Tetapi eh, dokter juga menyampaikan bahwa ini tetap harus dalam pengawasan yang eh, ketat, gitu kan? Karena banyak hal-hal yang masih belum bisa diambil semuanya. Ceritanya seperti itu. Begitu Bu Lena, Bapak Ibu Saudara semuanya. Istri harus menjalani kemoterapi. Istri harus menjalani kemoterapi. Kemoterapi pertama dijalani dengan terpaksa karena memang tidak kuat sebetulnya, untuk operasinya pun juga tidak apa ya, hasilnya tidak begitu menggembirakan bagi istri, ada was-was juga rasanya, mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, setelah 20 hari pertama harus, oh maaf bukan, hampir 2 bulan harus menjalani, dokter pemeriksanya, dokter menyampaikan ini harus di kemoterapi. Nggak tahu seperti apa bagaimana, karena dokter khawatir ada hal-hal yang tidak uh, diharapkan demikian. Jadi harus menjalani kemoterapi lagi. Dengan kondisi yang ada, kemoterapi dijalani yang pertama itu uh, mengalami hal yang tidak menyenangkan karena kondisi fisik yang tidak siap untuk itu. Fisiknya memang sangat lemah dengan setelah operasi. Uh, Menjalani kemoterapi kedua pun sangat terpaksa
Karena dari kemoterapi pertama ke kemoterapi kedua itu 21 hari lamanya, rentang waktunya, tetapi dalam 15 hari setelah kemoterapi pertama, selama 15 hari berikutnya, ada satu nutrisi pun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Karena semua yang dicoba untuk masuk selalu balik kembali, mutah semuanya. Seperti mengalami saat-saat COVID dulu itu. Jadi ada aroma yang tidak bisa diterima, aroma yang tidak menyenangkan, ataupun aroma yang wangi sekalipun. Itu semuanya keluar, isi perut keluar. Jangankan aroma, air putih yang masuk pun itu membuat lambung, perut itu rasanya tidak nyaman, keluar semua. Nah, kemoterapi ketiga, istri saya sudah bilang, saya nggak kuat untuk lakukan kemoterapi lagi. Akhirnya dokter bingung juga, tapi kok dokter menyampaikan, harus kemoterapi. Kalau tidak, saya tidak menjamin segala sesuatunya. Puji Tuhan, pada itu saya ditelepon oleh Om Yok, di tim yang sama di Semarang, Om Yo, Pak Komar, terapis juga dengan Pak Sigit Megan. Itu kami dulu juga pernah satu tim di kegiatan yang lain. Saya diperkenalkan alat Iteraker itu, pada saat itu adalah Iteraker yang merah, tipe klasik, bahkan dipinjemi oleh Om Yo. Dipinjam, Om Yo meminjamkan alatnya kepada saya, pakai saja dulu Pak, pakai saja dulu karena ibu kayaknya butuh ini. 1 minggu pertama saya mencoba terus menerapi di bawah bimbingan Om Yo, Pak Kom, dan Pak Git. Terus jalanin ini, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dari mana Pak? banyak hal yang berubah dari istri saya. Oh, makanan sudah mulai bisa diterima, kondisi fisik mulai membaik. Yang dikhawatirkan oleh dokter itu tidak terjadi sama sekali. Jadi pada saat operasi itu juga diambil getah beningnya di bagian bawah ketiak. Dokter khawatir tapi tidak berani bercerita. Saya sudah menyampaikan pada dokter, bertanya, dok kenapa seperti ini? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Ini harus. Tapi dokter menyampaikan, ini harus di kemo. Jangan ditunda lagi. Harus segera kemo. Nah, ternyata setelah 3 kali kemoterapi, kami berangkat ke Jakarta, konsultasi dengan dokter tersebut menyampaikan bahwa kanker sudah mau masuk ke stadium 3. Nah, berarti masih berlanjut lagi dengan kondisi yang ada itu. Setelah operasi kanker payudara, ada sisanya ini terus berkembang. Nah, dari sana pengenal alat tadi, singkat cerita, saya menerapi istri saya sendiri selama 2 bulan lebih, sehari 3 kali, dengan alat yang berbeda. Maksud berbeda itu waktu diperkenalkan pertama dengan alat Iteraker klasik, kemudian teman-teman yang lain menyarankan kalau dengan kondisi seperti ini, coba alat yang lebih cc-nya lebih tinggi, seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi. Cc-nya lebih tinggi. Saya menggunakan ITU sehari 3 kali, minimal 2 kali. Lamanya terapi 30-45 menit. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya oleh dokter di Jakarta disebutkan bahwa kanker payudara yang diderita oleh istri saya, Lina namanya, itu dinyatakan bersih. Jadi satu hal yang luar biasa bagi kami berdua, karena kondisi yang ada, Tuhan memberikan mujizatnya. Setelah kita mau melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk bisa sembuh, ternyata melalui alat Iteraker ini banyak Bapak Ibu yang bisa kita peroleh dari sana.
Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa saya ceritakan, Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri pun juga banyak penyakit yang ada di dalam diri saya, termasuk juga istri saya. Jadi setelah kanker payudara tadi dinyatakan sembuh, hal yang lain juga jadi lebih baik. Tiroidnya juga membaik, walaupun tiroidnya diambil sebelah, satunya juga jadi lebih baik. Saya sendiri juga mengalami berbagai macam kesembuhan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Nanti juga ada disampaikan oleh teman kita tentang batu ginjal. Saya pun mengalami yang sama seperti itu. Demikian, Bu Lena. Semoga ini Ya, bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa kanker yang ditakuti tetap bisa disembuhkan. Puji amin. Tuhan, Bu Ya, Lena, sampai saat ini ya, Alhamdulillah. Amin. Ya. pasien saya kanker juga seperti istri saya sekarang sudah membaik juga ya, kondisinya. amin. Itu Ya, tidak itu Alhamdulillah. tanpa operasi. ya, Tanpa operasi, Pak. ya, Tanpa operasi ya. kita lakukan terapi dan bisa sembuh. Puji Sangat Tuhan. bahagia Semoga ya. Tuhan Sangat bahagia dan selamat ya Pak Arief untuk istri terkasih Ibu Lina ya. Sudah sembuh dari kankernya, sudah bersih ya. Dan juga nanti berikutnya yang bertahap Bapak Arief sendiri akan kapan-kapan memberikan testimoni tentang batu ginjal ya. Baik Bapak Ibu.